kepada yang mulia Bapak Kiai Haji Busaleh SLM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Haji ulangi ya. Sudah makan semuanya? Ya. Kalau udah makan jawabnya agak kencang sedikit. Biar Tonggeret itu kalah suaranya dengan jawaban salam anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat? Masih semangat? Kayaknya ada yang keringetan tuh kokotos itu. Ntar ayah Haji pengen ngelapin dulu. Terus dia. Wah, Allahu Akbar. Ya. Ada yang mau dilap lagi? Nanti nggak beres-beres, kerjaan saya cuma ngelap nanti ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Fikri dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Fikri, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui di Pondok Pesantren itu, di Pondok Pesantren Ashabul Fikri ada dua pimpinan, dwi tunggal. Ya, ada pimpinan yang pertama dan yang kedua. Pimpinan yang pertama itu adalah saya sendiri sebagai ketua yayasan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren. Dan juga ada pimpinan yang kedua yaitu Kiai Haji Sutisna. Kenapa ada dua pimpinan? Agar lebih mudah untuk mengatur pondok pesantren ini. Yang saya hormati juga para wali santri. Alhamdulillah selamat datang di Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Mudah-mudahan wali santri ini bisa melihat bagaimana anak-anaknya sekarang berada di depan Bapak Ibu semuanya. Anak-anakku di sini bukan hanya belajar di kelas, tetapi kita ajarkan juga sesuatu yang penting dalam kehidupan, yaitu adalah bagaimana mereka bersikap, berperilaku dan memiliki akhlakul karimah. Yang saya hormati sahabat saya, pimpinan Pondok Pesantren Al Muhaimin. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Serang, di Tragading ada Pondok Pesantren Al Muhaimin. Ini pondok pesantren yang keren sekali karena memang kurikulumnya mengambil seluruhnya dari luar negeri, diadopsi ke dalam negeri. Mungkin kerjasama dengan Cambridge dan seterusnya ya. Kita doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Al Muhaimin segera berkembang dan tumbuh besar. Amin. Anak-anakku semuanya yang Ayah Haji cintai ya, tetap semangat meskipun panas. Ayah aja tahu ini panas, tetapi jika di dalam hati kita penuh kebahagiaan, maka panas itu akan menjadi dingin. Seperti juga Nabi Ibrahim diturunkan ke dalam api, kemudian menjadi dingin karena semangat jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Matahari jadi dingin? Jadi dingin. Ungkapkan jadi dingin. Maka dinginlah matahari itu ya. Anak-anakku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini anak-anakku
bisa berkumpul dalam acara Khutbatul Ars ini yang ketiga. Mudah-mudahan di dalam acara Khutbatul Ars ini berjalan dengan lancar, anak-anakku diberikan kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga mampu nanti mengikuti proses kegiatan di pondok hingga sampai akhir. Karena anak-anakku ada dua istilah santri itu. Pertama, ada yang santri kita sebut santri tamat, ada santri selamat. Kira-kira anak-anakku milih yang mana? Santri tamat apa santri selamat? Selamat. Ada santri tamat, belum waktunya selesai, berhenti, tidak kuat. Banyak faktor yang membuat orang berhenti dari pondok pesantren. Bukan hanya itu, tetapi banyak faktor. Tapi jika berhenti dari pondok pesantren, baik berhenti atau diberhentikan, itu namanya santri tamat. Ngerti anak-anakku? Ada anak-anakku juga santri yang kedua, santri yang selamat. Apa tuh santri yang selamat? Santri yang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 selesai selamat melakukan proses kegiatan kepondokan, belajar di pondok pesantren Ashabul Fikri sampai selesai. Itulah santri selamat. Mau pilih yang mana? Sanggup mau jadi santri selamat? Mudah-mudahan ayah didoakan kita menjadi santri yang selamat. Anak-anakku dan wali santri yang berbahagia, ketika anak-anakku masuk pondok pesantren, kemudian masuklah dari depan pintu sana, diantar sama orang tuanya. Ini mumpung ada orang tuanya, ayah ingin cerita bagaimana ketika anak-anak ibu bapak ketika ditinggal pertama dari pesantren. Mau dengar? Ya, mungkin bapak ibu pulang ya pulang saja. Tetapi anak-anakku di sini bagaimana? Pertama kali ketika masuk pondok pesantren, ya, ketika masuk, pertanyaan yang pertama sebenarnya sederhana. Anak-anakku masuk pondok pesantren Ashabul Fikri itu mau cari apa? Apa yang kamu cari di pondok pesantren Ashabul Fikri? Akhlak dan ilmu. Ada lagi? Adab dan ilmu. Wah, udah keren-keren ini. Ini anak baru tuh udah ngomong tuh, mantap banget. Anak lamanya gak ngomong-ngomong ya. Aus kalinya ya. Apa yang kamu cari di pondok pesantren? Apa yang kamu cari? Dia makan gak enak juga. Makannya pakai nasi, kadang tempe, kadang ikan asin, kadang ayam juga sih. Ya, kadang kambing. Kalau Idul Adha. Banyak. Di rumah lebih fasilitas lebih lengkap anak-anakku. Lengkap gak fasilitas di rumah? Lengkap. Mau minum yang dingin-dingin, tinggal buka kulkas, jebret, buka krek. Mau yang anget-anget, tinggal apa namanya itu, dispenser ya, panas, dingin. Itu ya, kalau penyakit panas dingin tuh penyakit dispenser namanya. Jadi anak-anak kalau ada yang sakit digotong. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anakku semuanya, nah itu salah satu penyakit dispenser, kena panas, kena dingin. Nanti dikasih minum di dalam, nak, di dalam dia bawa ke dalam. Oke ya, kita lanjutkan anak-anakku. Coba dengarkan ke sini. Nanti biarkan Tio sudah ada yang ngurusnya. Kita doakan cepat sembuh karena memang kepanasan. Anak-anakku semuanya, apa yang kamu cari di pondok pesantren?
Apa yang kamu cari? Ilmu? Di luar banyak ilmu. Di sekolah banyak ilmu. Ada SMP, ada sanawiyah, ada sekolah-sekolah yang lain. Banyak ilmunya nggak? Banyak. Apa yang kamu cari? Hidup itu untuk nyari apa sih? Manusia dan jin diciptakan untuk ibadah. Siapa yang tahu dalilnya? Jin dan manusia diciptakan untuk ibadah. Ya. Wa ma khalaqul jinna. Tepuk tangan buat santri kita Kaisan. Luar biasa. Kamu di sini untuk beribadah. Belajar ibadah. Belajar ibadah. Di sini semuanya adalah proses pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya di kelas Bapak Ibu. Pembelajaran bukan hanya di kelas. Anak-anakku di dapur belajar. Perempuan setelah lulus dari sini bisa masak insya Allah. Kita ajarkan bagaimana masak, gak usah kursus memasak. Kita ajarkan masak di dapur. Bisa? Bisa. Coba dites nanti setelah liburan disuruh masak. Masak apa aja bisa. Ya. Kalau anak sekarang, gak bisa. Di kamar mandi, pembelajaran. Bener gak? Bagaimana ngantri di kamar mandi. Harus ngantri proses pembelajaran. Di lapangan pembelajaran, di semua tempat pembelajaran. Mau tidur ada pembelajaran. Anak-anak kita latih, kita ajari bagaimana sebelum tidur. Harus sholat dulu, wudhu dulu, sholat hajat, berdoa, bermohon kepada Allah agar ayah ibunya yang sedang mencari rizki diturunkan rizkinya, diberikan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Betul ya anak-anakku ya? Mau merem baca doa. Doanya masih ingat? Terlalu kalau nggak ingat. Sungguh terlalu. Bagaimana doanya? Bismika. Dengar Bapak Ibu, anak-anakmu sudah bisa baca doa. Ini ya doa yang paling penting, doa makan. Iya. Bayangkan sehari 3 kali makan. Ayah juga tahu, nggak fokus ya. 3 kali makan, 3 kali tidur. Ada di sini tidurnya tiap hari. Ketika masuk kelas tidur, nggak apa-apa. Kita nggak ngelarang anak-anak pun tidur di kelas, nggak apa-apa, asal jangan merem. Ya, semuanya kita ajarkan. Seluruh lekuk kehidupan, setiap pojok-pojok, setiap sela yang ada di pondok pesantren itu adalah proses pembelajaran. Kalau hanya belajar di kelas, maka anak-anakku di sini tidak bisa mandiri. Yang terberat ke depan itu kemandirian. Sulit sekali itu mandiri. Ya, anak-anakku, siap? Begitu juga ustadz-ustadz di sini. Di sini Bapak Ibu, ustadz tidak digaji seperti ada UMK, upah minimum kabupaten, UMP, UMR, nggak ada. Ustadz-ustadz di sini itu digaji sama Allah langsung. Amin. Digaji sama Allah. Karena di pondok pesantren tidak memiliki apa yang bisa diberikan kepada guru-guru, ustadz-ustadz, tapi kami memberikan sesuatu ala kadarnya. Tetapi insya Allah dengan keikhlasan semuanya bisa selesai. Karena rizki itu bukan hanya teman yang baik itu rizki. Sahabat yang baik itu rizki. Saudara yang baik itu rizki. Pondok pesantren itu rizki. Kehidupan itu rizki. Semuanya itu rizki. Kita bernapas pada hari ini pun rizki. Pilih mana makan enak tapi napasnya sesek.
5 menit saja. Pilih mana? Kasih duit 5 miliar atau 5 juta. Berhenti nafas 10 menit. Siapa yang mau? Setengah jam deh. Siapa yang berani? Gak ada yang mau. Barang kelajon, barang keterusan, is dead. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Bla 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 bla. Padahal itu rizki. Jadi jangan bandingkan duit dengan rizki Allah yang begitu banyak. Ya, duit banyak, susah makan ya sama saja bro. Enakan duit sedikit tapi makan enak. Anak-anakku semuanya, ada beberapa hal yang harus kita pahami di kehidupan pondok pesantren Ashabul Fikri atau di pondok-pondok yang lain. Makanya ada tata kelola, tata laksana di pondok pesantren. Yang harus kita pahami yang pertama apa? Di pesantren itu ada yang kita kenal dengan prinsip dasar pondok pesantren. Apa itu kita sebut? Sudah pernah baca? Pancasila. Itu kehidupan negara Pancasila. Kehidupan di pondok ada. Siapa yang tahu? Panca Jiwa Pondok 1, 2, 3. Waduh, yang senior-senior tidak paham ini ya. Ya, pertama, Panca Jiwa Pondok itu adalah keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu enak diomongin. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas. Omongnya gampang ikhlas. Setiap perilaku ikhlas itu susah. Ikhlas nggak? Nih, ikhlas itu sesuatu yang kita berikan tanpa dipikirkan lagi, hilang begitu saja. Biarkan Allah yang mencatat dan memberikan balasan. Semua yang ada di pondok pesantren itu harus ikhlas. Ayah haji ikhlas. Ya intis harus ikhlas. Guru-guru harus ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Termasuk anak-anakku belajar harus ikhlas. Termasuk hidup di pondok ini harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu nanti apa? Batinnya tertekan, maka ada penyakit TBC, tekanan batin kontinu. Mau makan, aduh begini aja, jadilah nggak enak makanannya. Mau minum, aduh, mau tidur, aduh, sebelahnya ngompol, aduh, ini, aduh aja. Ngeluh itu tanda tidak ikhlas. Ya. Makan di dapur, ke sana ke dapur buka, ada tempe, ikhlas. Ngomong sama nasi itu, sama makanan itu, jadikan enak. Biar aura kita terbuka. Ya, ikhlas. Guru-guru harus ikhlas. Semua yang ada di pondok pesantren harus ikhlas. Termasuk orang tua harus ikhlas. Jangan anaknya suruh ikhlas, orang tua harus ikhlas. Iki sing repot ya. Anak di pondok ikhlas, suruh belajar, bapak ibunya nggak ikhlas. Di rumah mewek, mikirin anaknya. Anak saya lagi ngapain ya? Tidurnya sama siapa ya? Tidur itu Pak di kamar, merem, sumpah aja. Mikirin ikhlas. Nanti kalau bapak ibu mikirin anak yang ada di sini, batin ibu akan nyambung ke anak itu. Jadi gelisahlah anak. Ikhlas kan anak itu. Di sana di rumah itu bapak ibu orang tuanya. Tapi ketika pondok pesantren, saya dan kami inilah orang tuanya. Percayakan pada kami. Percaya bapak ibu? Ya harus percaya. Gimana lagi nggak percaya? Ntar kalau gak dikasih makan kan repot lagi. Percaya bu.
insya Allah kami akan urus orang tua, anak-anak ibu semuanya. Anak-anakku semua itulah ikhlas. Semua harus berikhlas. Yang kedua apa? Yang kedua Pancajiwa Pondok itu berdikari. Apa berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Kalau di kaki atas orang lain berarti kita tumpukan di atasnya. Di kaki orang lain, jadi kita kan di atas. Berdiri di atas kaki sendiri. Mandiri. Anak-anakku mulai sekarang harus mandiri. Pakai sepatu sudah bisa? Sudah bisa. Makan sudah bisa. Makan sudah bisa? Ya bisa. Tidur sudah bisa? Semuanya dilakukan sendiri. Mandi, cuci baju. Kenapa di sini nggak dicucikan sama binatu atau pencuci? Biar terbiasa mandiri, Bapak Ibu. Kemandirian ini penting. Mandiri, semua dilakukan oleh sendiri. Mandiri anak-anak. Apa-apa harus dikerjakan sendiri ya. Jangan nyuruh-nyuruh orangnya. Mau sholat pakai baju, pakai koko, pakai sarung, pakai peci, plek, jalan sendiri, nggak usah digotong. Nanti kalau dari rumah digotong itu ke masjid itu bahaya. Pakai keranda, you know, mau digotong ke masjid pakai keranda? Belum waktunya, ya. Mau mandiri? Biar nggak cepat digotong ya. Mandiri, kuat. Yang ketiga, di pondok itu punya prinsip kesederhanaan. Sederhana bukan miskin. Sederhana bukan melarat. Sederhana tidak punya apa-apa. Tapi sederhana itu adalah memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita makan, minum, yang kita butuhkan selesai urusan. Yang kita inginkan macam enggak? Macam-macam. Tidak pernah terukur. Apa bedanya makan di sini dengan makan di restoran? Tetap aja masuk mulut, keluarnya juga dari belakang. Iya, keluar dari di depan namanya muntah-muntah. Keluar selesai, sehat nggak? Sehat. Jadi sederhana itu tidak harus kita memenuhi keinginan terus-menerus. Yang keempat adalah ukhuwah Islam. Anak-anakku, ini semuanya Islam ya. Persaudaraan harus dilandasi pada Allah. Pertemanan harus dilandasi pada Allah. Iman. Ini saudaramu. Sekarang di sini bukan orang lain lagi. Ibnu itu jadi saudara Pandu, Pandu jadi saudara Ibnu. Ini juga nih siapa? Habib punya saudara yang namanya yang dari Medan. Oras, Medan. Kamu punya saudara orang Jogja, Pandu. Saudaramu sekarang. Yo. Ya, itu saudara. Semua diikat dari jadi saudara karena keimanannya sama. Bapak Ibu punya saudara baru, punya wali murid sama saudara. Jadilah kita menjadi ukhuwah Islamiyah. Motonya begitu. Makanya kalau kita banyak saudara, itu paling enak. Rizki yang paling nikmat itu adalah banyak saudara, tapi baik hatinya. Kalau saudaranya nggak baik hatinya, ngeselin. Supaya kita nggak ngeselin apa? Kita berbaik hatilah kepada saudara kita. Itu di pondok. Yang kelima, Ayah Haji ingin mengatakan bahwa ada satu Pancajiwa pondok yang terakhir. Ini penting banget. Kenapa Ayah Haji jelaskan? Yang kelima, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayah Haji kasih buku. Yang tahu? Ya. Ya. Yang tahu siapa yang kelima? Pancajiwa pondok?
Mana kita ya? Dompetnya ketinggalan. Nanti minta ke Abah Eko ya. Siapa yang lima? Panjang pondok. Kebebasan, freedom, huriah, merdeka. Makanya apa yang membedakan manusia dengan binatang? Kemerdekaan, kebebasan. Haji, binatang kan bebas. Siapa bilang bebas? Binatang tidak bebas. Yang bisa memiliki kebebasan memilih adalah manusia. Dari dulu ada enggak? Ada enggak dari dulu kambing makannya burger pindah? Atau makannya sate? Udah sate dia makan sate juga? Ada enggak? Ada. Ada enggak kucing tahu-tahu makan durian naik ke atas? Ada? Tidak ada. Dia tidak memiliki kebebasan memilih. Manusia bisa makannya macam-macam. Dari kecil makan bubur, disuapin tuh ya. Kalau ini dikerok-kerok apa namanya pisang, makan. Udah gede kayak nasi, berubah makannya macam-macam. Wah, apa aja dimakan. Bahkan kalau sudah gede banget ada orang yang makan jalan. Ada makan aspal. Ada yang makan bangunan, jembatan. Keras tuh tapi dimakan. Itu dikorup. Makanya cepat roboh, cepat bolong. Santri tidak begitu kalau sudah menjadi pengusaha. Benar? Siap? Siap. Bebas. Tapi kebebasanmu itu akan dibatasi dengan kebebasan orang lain. Boleh bebas, tapi sana nggak suka. Maka muncullah namanya tenggang rasa, saling pengertian. Ya, bebas. Ya, kamu juga sama. Bebas, boleh apa saja, tapi jangan ganggu orang lain. Kebebasanmu akan dibatasi kebebasanmu. Maka pondok pesantren itu harus bebas, termasuk bebas berbuat, bersikap, dan seterusnya. Termasuk bebas untuk memilih pilihan apa saja untuk hidupnya masing-masing. Tidak boleh santri itu dikaitkan dengan orang lain. Santri harus mulai sekarang bebas berpikir. Baca buku apa saja boleh. Tapi baca buku yang tidak melanggar kebebasan orang. Apa saja boleh? Boleh. Yang paling penting kebebasan berpikir. Bebas. Setelah kamu belajar apa saja boleh. Kita ajarkan macam-macam di sini, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seterusnya. Untuk menjaga kebebasan itu Bapak Ibu, perlulah diatur sedemikian rupa sehingga tatanan kehidupan pondok pesantren itu menjadi baik. Nah, di pondok pesantren ini diatur. Karena diatur perlu ada manajemen, ada aturannya, ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Di sini siapa yang mimpin? Pengurus pondok pesantren termasuk Haji, termasuk ustaz, termasuk ustazah, termasuk semuanya yang ada di sini itu yang memimpin. Anak-anakku sekarang yang dipimpin. Besok 20 tahun lagi kalianlah yang mimpin. Suatu saat kalian akan memimpin pondok pesantren, mau? Suatu saat kalian yang akan memimpin negara ini, mau? Suatu saat negara ini akan dipimpin oleh kalian semuanya. Syaratnya apa? Belajar dulu. Jadi yang dipimpin, jadi rakyat belajar. Tahu-tahu jadi pemimpin nggak pernah jadi rakyat. Itu namanya jangka sembung naik ojek. Nggak nyambung jet. Ya. Belajar dulu jadi masyarakat yang dipimpin. Setelah itu kemarin kita sudah melakukan LDKS. Sekarang kita sudah punya pemimpin ikatan santri.
Ikatan Santri Pondok Pesantren Ashabul Fikri disebut insaf. Ya, latih. Udah mulai itu jadi pemimpin pelan-pelan. Terus amanah jadi pemimpin. Amanah. Minimal 4 poin jadi pemimpin. Apa? Sidik. Subhanallah. Anak-anakku sudah paham semua, Bapak Ibu semuanya. Anak-anakku yang Ayah Haji hormati, yang Ayah Haji banggakan, yang Ayah Haji cintai. Kami berharap pondok pesantren ini besar bukan karena Ayah Haji, Abi, Entis, atau siapa saja. Yang bisa membesarkan pondok pesantren ini adalah kalian-kalian ini. Tumbuh besar pesantren itu dari kalian. Maka ada 3 unsur pondok pesantren yang tidak bisa dipisahkan kita semuanya. Pertama, pimpinan pondok pesantren dan guru-guru. Yang kedua, santri itu harus ada. Bayangkan kalau pesantren gak ada santri ini. Ikut siapa yang diajarin? Harus ada santri. Anak-anakku ini jadi santri sekarang. Yang ketiga, masyarakat dan wali murid, wali santri. 3 komponen ini harus ada. Jangan biarkan Bapak Ibu kami berjuang di sini. Jangan biarkan Bapak Ibu kami berjuang sendiri di sini. Kami berharap Bapak Ibu juga mendukung apa yang kami lakukan. Ya, Bapak, saya gimana ya? Bapak harus mendukung. Bagaimanapun anak-anak ini bukan lagi nanti pulang ke rumah saya. Anak-anak ini akan pulang ke rumah ibu masing-masing. Anak-anak ini akan mendoakan ibu masing-masing, bapak ibu masing-masing. Di sana ada kuburan, lihat, ada kuburan di sana. Itu sedang menanti anak-anaknya berdoa. Kita nanti juga akan dikubur di dalamnya. Siapa yang akan menerangi kuburan ini? Siapa? Anak-anak yang soleh inilah yang akan mendoakan Bapak Ibu semuanya. Jangan dipaksa anak ini pintar dalam otak saja. Jangan dipaksa. Karena pintar atau tidak pintar, bisa atau tidak bisa, Allah yang akan menurunkan ilmunya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang akan menurunkan cahaya ke otak anak-anak. Makanya Bapak Ibu tugasnya mendoakan anak-anak, bantu anak-anak bisa sukses. Dengan cara apa? Dukung program pondok. Jangan dibuat pondok berjuang sendiri. Setelah selesai emang apaan? Kita sama-sama berjuang. Ayah Haji berjuang bersama segenap ustadz-ustadz dan seterusnya. Anak-anak berjuang dengan maksimal. Ibu-ibu, bapak-bapak juga berjuang maksimal untuk bisa menyukseskan semuanya. Karena anak-anakku ini adalah investasi yang sangat luar biasa. Investasi yang sangat luar biasa. Ibu bapak mengeluarkan uang untuk anak-anak ini tidak sia-sia. Saya jamin demi Allah tidak sia-sia. Tidak ada sia-sia membekali anak-anak kita. Bapak Ibu memberikan nafkah anak-anaknya itu adalah sedekah yang paling hebat. Setiap rupiah akan dibalas oleh anak-anak ini. Setiap air yang keluar akan dibalas oleh anak. Setiap apa yang kita keluarkan akan dibalas sama anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi lemah. Tantangan ke depan sangat luar biasa. Jadikan anak-anak ini kita kuat. Kita tolong semuanya. Kita bantu. Kita sama-sama berjuang. Jangan biarkan semuanya sendiri-sendiri. Bapak Ibu sendiri berjuang ini sendiri. Semuanya kita berjuang untuk menyukseskan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak berbakti pada orang tuanya. Mau Bapak Ibu? Ya, menanya ibu-ibu, kamu mau jadi bapak kamu? Yang belakang. Siap Bapak Ibu? Oh, dengerin. Bapak Ibu siap. Mau apa lagi kamu di sini?
ya sudah siap. Makanya anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini di Khutbatul Aras ini, mudah-mudahan hati kita dibukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu Allah, untuk menerima barokah Allah, untuk menerima cahaya Allah. Dan kita doakan untuk orang-orang tua kita, dibukakan rezekinya yang seluas-luasnya, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk membiayai anak-anakku semuanya. Begitu juga pengurus pada pesantren didoakan, habis sehat walafiat, rezekinya muncul kayak hujan. Ayah haji semuanya kita doakan. Mungkin itu, dan yang terakhir saya hanya menginformasikan Bapak Ibu, insya Allah ini bangunan akan kita selesaikan beberapa bulan ini. Kami mohon doanya. Sebelah sana itu kamar saya. Tadinya kamar saya di pojok sana tuh Pak, yang sebelah sana tuh. Berhubung santri banyak saya dipindahin. Nurut Pak, saya kalah sama santri sumpah aja. Tuh, pindah. Kenapa? Untuk anak-anak semua. Saya rela pindah. Kalau banyak lagi saya pindah ikhlas. Asal anak-anakku betah, sehat dan pintar. Gak penting ayah haji tinggal di mana. Gak penting. Di hotel juga mau ya dia mah. Kepengennya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita akan bangun lokal di belakang itu untuk santri juga. Nanti kita akan ada santri namanya santri anak-anak. Kita coba kita konsepkan model homeschooling, program tahfidz di sana di belakang. Mudah-mudahan selesai. Nggak banyak-banyak kita butuh. Kata Beko nggak usah banyak-banyak, 5 orang ya. Saya akan uji coba 5 orang. Maksimal 5 orang. Kecuali kalau maksa, ya nggak ada masalah. Yang penting tempat yang muat. Oke anak-anakku, itulah sekelumit Khutbatul Aras. Mudah-mudahan paham ya? Paham. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan menjadi jariah buat orang tua kita semuanya. Terima kasih. Kami bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain gue duduk. Anaknya cewek. Emang rajin dia.